Halo Arnold. Jadi, kamu memutuskan untuk makan makanan pedas. Ingin jadi seperti pahlawan super favoritmu, Blazing Surfer. Itu adalah tugas yang sangat berat. Paprika super pedas, chip wasabi yang sangat pedas, sayap KFC. Oh Arnold, semoga kamu lebih berhati-hati. Capsaicin bertanggung jawab atas kepedasan pada semua produk. Ini mempengaruhi reseptor rasa, menciptakan sensasi terbakar. Hal ini memicu adrenalin, meningkatkan denyut jantung, dan suhu tubuh. Makanan pedas lebih cepat memuaskan rasa lapar dan membakar kalori, dan ini berkontribusi pada penurunan berat badan. Tapi makanan pedas yang berlebihan bisa memicu gastritis. Itu gangguan pencernaan, mengonsumsi secara teratur. Sensasi kepedasan menjadi tumpul. Arnie, ini kesempatanmu. Kontes makan cabai dan Blazing Surfer akan hadir di sana. Jadi Arnie, pesaingmu adalah dari Meksiko dan sang iblis. Dan kamu Arnold akan memakan cabai terpedas di dunia, Carolina Reaper. Semoga Tuhan mengasihanimu. Makanan pedas tidak menyebabkan penyakit perut. Penyebabnya adalah bakteri berbahaya yang masuk ke dalam tubuh bersama produk makanan mentah. Jika penyakitnya tidak berkembang, mengonsumsi makanan pedas bahkan bisa membantu mencegah penyebaran bakteri. Tapi ingat, jika makanan pedas menyebabkan ketidaknyamanan, kurangi konsumsinya. Tetaplah tersenyum, Arnold. Lagi pula, hidangan pedas berkontribusi pada pelepasan hormon kebahagiaan. Setelah bersentuhan dengan lada, jangan sekali-sekali menggosok matamu. Kamu bisa mengalami luka bakar pada selaput lendir. Dan jangan coba-coba mencucinya dengan air, karena ini justru akan memperparah sensasi terbakar. Susu bisa membantu. Asam sitrat yang ada dalam susu, lemon, atau jeruk bisa membersihkan capsaicin dari reseptor dan memberikan kelegaan. Ayo Arnold, kamu pasti bisa. Idolamu sedang memperhatikanmu. Itu dia. Aku harap kamu tidak minum air kotor dari sungai. Bagus sekali, Arnie. Air kotor adalah penyebab utama semua penyakit di dunia. Akibat konsumsi air kotor, 3,4 juta orang meninggal di seluruh dunia setiap tahunnya. Angka ini hampir 3 kali lipat dibanding kecelakaan mobil. Dan 20% lebih banyak dibandingkan dengan obesitas. Bagus kalau kamu punya, apa? Aktivitas lingkungan telah mengambil semua botol plastikmu. Sekarang kamu tidak punya air minum. Tapi aku lihat kamu kehausan. Tapi tolong jangan minum dari sungai. Kamu tidak lihat tanda peringatannya. Oh, Arnie, kamu akan menyesali ini. 1 tetes air dari sungai Gangga mengandung 3,5 juta bakteri E. coli atau 110 kali lipat dari jumlah normalnya. Walaupun begitu, 40% dari populasi India, 0,5 miliar orang, minum dari sungai Gangga. Dan tentu saja ada elemen berbahaya lainnya. Arnie, di mana kamu? Oh, oke, aku mengerti. Diare ringan, itu baru permulaan. Nanti akan semakin parah dan lebih parah lagi. Dan itu pasti jadi masalah. Kamu harus berinvestasi. Tapi kamu bisa memurnikan air sungai. Kamu bisa memurnikan air sungai melalui kain. Kain akan menyaring pasir dan kotoran. Merebus akan membantu menyingkirkan 99% mikroorganisme berbahaya. Dan metode yang paling efektif adalah pemurnian kimiawi. Misalnya menggunakan tablet klorin. Menurutmu akan seperti apa rasa airnya? Kamu sering menonton Discovery, iya kan? Seringkali saat tidak ada yang bisa diminum, traveler menggunakan air seni. Tapi dalam kasusmu ini tidak mungkin karena kamu dehidrasi dan kurangnya kekuatan. Dan sepertinya dia lapar. Arnie, kau habiskan semua uangmu untuk peternakan online lagi? Oke, baiklah. Kini kau harus makan makanan virtual. Omong-omong, apa kau tahu kalau Bill Gates itu adalah pemegang kartu emas McDonald? Itu akan memberikanmu hak makan di sana gratis. Dan kau jelas lebih membutuhkan itu dibanding orang lain. Oh, mulai dari mana? Aku sarankan Suicide Burger Special dari Burger King. Berisi 4 patty, 4 iris keju, dan bacon. 800 kalori. Dan ini dia kentang goreng Mickey D-nya. Mereka berisi 19 bahan rahasia. Arnold, makan!
Satu patty burger bisa terdiri dari potongan 100 sapi berbeda sekaligus. Secara total untuk industri makanan cepat saji, 50 juta sapi dibantai tiap tahunnya. Apa kau sudah selesai, Arnold? Kalau begitu minum sodanya. Di sini memang gratis karena bisa membangkitkan selera makanmu. Untungnya, untuk memuaskan kebutuhanmu, sudah ada 39.000 McDonald's yang dibuka di 120 negara di seluruh dunia. Dan di Inggris, bahkan minyak daur ulang dari kentang goreng menjadi bahan bakar truk. Sepanjang 20 tahun terakhir, jumlah orang kegemukan di dunia bertambah 3 kali lipat. Sebaiknya kau berhenti, Arnold, karena dengan makanan seperti ini, berat badanmu akan bertambah 10% tiap bulan. Dan ini akan mengarah kepada... Arnold, ayo berhentilah. Karena sekarang kau menderita diabetes tipe 2, kau depresi, dan pembuluh darahmu tersumbat oleh lemak. Dan ini bisa dengan mudah membuatmu terkena serangan jantung. Makanan cepat saji berkalori sangat tinggi dan praktis tanpa vitamin dan juga mineral. Saranku, kau harus segera beralih ke makanan sehat rumahan atau kau dalam masalah yang besar. Benar begitu, bagus untukmu, Arnold. Bagaimana kalau aku berkunjung untuk makan malam ini? Astaga! Arnold, apa yang sebenarnya sudah kau perbuat? Babi panggang? Kue karamel coklat? Bukan itu yang kumaksudkan. Bukan sekedar soal tidak makan makanan cepat saji, kawan. Tapi ini soal makanan berkalori tinggi. Dan kau sudah kebanyakan makan. Apa jantungmu sakit? Apa kau merasa sesak napas? Ini benar-benar normal. Tekanan darah tinggi dan penyakit jantung sangat biasa terjadi pada obesitas. Beristirahatlah, Arnold. Tampillah online, carilah subscriber. Apa? Apa mereka menyebutmu gendut jorok di komentar? Kasihan sekali. Banyak orang gemuk mengalami depresi. Jangan sedih. Kau bisa menjadi super bintang pegulat sumo. Olahraga akan menyelamatkanmu. Inilah penghukum kue dan juga penghancur elevator. Yusaku Fatowaso. Apa kau siap? Ayo bertarung. Arnold, Arnold, Arnold. Kenapa kau gemetar seperti itu? Apa karena amarah? Sepertinya aku mengerti. Perut besarmu mulai menekan paru-paru dan kau tidak bisa bernapas. Arnold, tidak, jangan mati. Arnold akan mengumpulkan bijinya dari pohon setinggi 9 meter. Pilihan kerja yang bagus, Arnie. Biji yang terkumpul dikeringkan dan dipanggang. Setelah itu siap untuk dijual. Arnie, hati-hati dengan apinya. Arnie, kemasi barangmu dan cepat kabur. Kau bisa tinggal bersamaku untuk sementara waktu, tapi dengan satu syarat. Kau akan menjadi subjek uji eksperimen baruku. Kau akan minum semua kopi yang kau panen dalam sekali minum. Stokmu itu cukup untuk membuat 10 liter espresso atau juga 200 cangkir. Jadi iya, minum saja Buttercup. Orang di seluruh dunia minum 500 miliar cangkir setahun dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Sayangnya, dosis kafein yang banyak sekaligus akan membunuhmu 2 kali. Tapi aku menyayangimu, Arnie, jadi aku memberimu 2 nyawa tambahan. Lapar? Espresso punya 0 kalori. Kau harus bersyukur karena kafein bisa menghilangkan rasa laparmu. Arnie, apa kau pernah dengar seorang pelajar Australia mendengar musik menjadi suara white noise setelah minum espresso gelas kelima? Eksperimen ini membuktikan sifat psikoaktif kafein. Arnie, bisa kau mendengarku? Arnie! Sungguh, tidak akan mungkin minum 10 liter espresso. Tanganmu akan sangat gemetar. Dan paranoia tidak akan membuatmu minum setelah cangkir ke-50. Tapi kita sudah melakukan kontrakan. Jadi ini, minumlah pil kafein. Overdosis kafein akan memicu serangan jantung. Dalam kasusmu, serangan jantung ganda. Selamat, Arnie. Dengan 3 nyawa, kau berhasil selamat dari percobaan. Sepertinya ada yang mencarimu, Arnie. Sekarang kau hanya akan makan daging mentah seperti karnivora. Bisakah kau rasakan betapa cepatnya tingkat adrenalin dan agresimu itu meningkat? Tentu saja akan sedikit sulit bagimu untuk mengunyahnya karena gigi manusia tidak beradaptasi untuk makan daging mentah. Sebaiknya potong kecil-kecil seperti yang dilakukan bangsa Mongol kuno. Bahkan, hidangan paling terkenal yang terbuat dari daging mentah, steak tartar, dinamai menurut nama mereka.
Tanpa sereal, sayuran, dan buah-buahan, aliran glukosa yang merupakan bahan bakar bagi tubuhmu akan berhenti. Livermu akan mulai memproses simpanan lemaknya untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Dan berat badanmu mulai menurun hingga 5 kilogram per minggu. Sementara itu, otot-ototmu akan mulai mengalami dehidrasi dan mengering. Itulah kenapa diet daging sangat populer di kalangan selebriti Hollywood dan supermodel. Kadar kolesterol dalam darahmu akan naik. Dan ya, mari kita hadapi itu. Kau akan berada pada peningkatan risiko penyakit jantung. Asam amino akan memenuhi ususmu. Itu akan bercampur dengan bakteri dari kulitmu dan menyebabkan bau badan yang sangat menyengat. Daging mentah memang mengandung beberapa mikroorganisme berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Listeria. Dan bisa menyebabkanmu menderita diare, muntah-muntah, dan hanya rasa begah di perutmu. Tapi, saat tubuhmu bisa beradaptasi dengan makanan itu, kau akan merasakan lonjakan energi dan kekuatan fisik. Itu karena ada peningkatan kadar testosteron dan vitamin D. Bahkan Bruce Lee saat mempersiapkan diri untuk bertarung, suka menikmati segelas tinggi smoothie daging segar yang lezat. Hari ini, dia mau menaklukkan Hollywood. Apa itu? Surat kontrak? Jadi kau sudah mendapatkan peran casting? Jangan buru-buru, Arnold. Dan bacalah dengan teliti sebelum menandatanganinya. Menurutku, kau bisa menghasilkan uang dengan menyewakan ruang kosong besar di antara kedua telingamu. Bagaimana menurutmu, Arnold? Ruang di dalam kepala merah besarmu itu kosong melompong. Sepertinya kita bisa menyimpan sepeda motor jadul nenekku di sana. Arnold, untuk peran ini, sepertinya berat badanmu harus dinaikkan 3 kali lipat. Aktor, untuk sedekat mungkin dengan peran yang akan dimainkannya, seringkali harus menambah atau mengurangi berat badan dalam waktu yang sangat singkat. Christian Bale dari tahun 2008 hingga 2013 harus menurunkan berat badan sebanyak 9 kali. Dan juga harus menambah berat badan sebanyak 30 kilogram. Itu berarti 66 pon. Untuk menaikkan berat badan dengan cepat, gunakan piring yang lebih besar. Dengan begitu porsi besar akan terlihat masih kecil. Tambahkan banyak makanan ringan Arnold, seperti buah-buahan kering, kacang-kacangan, dan sandwich selai kacang. Dan jangan lupa tentang hidangan penutup. Arnold, sepertinya menambah berat badan adalah bakat rahasiamu. Kau benar-benar pandai dalam hal ini. Nah, sebentar lagi kau akan siap untuk memainkan peran utama. Kau akan menjadi bintang. Jadi, itulah sebabnya mereka membutuhkan seorang aktor dengan bobot yang begitu besar. Sayang sekali, Arnie. Sepertinya semua usahamu itu sia-sia. Dan bahkan gajimu tidak cukup untuk membawamu pulang. Jadi, kau mencoba untuk pulang jalan kaki, Arnold. Hei, Arnold, kau baik-baik saja? Karena semua kelebihan berat badanmu, tulangmu mengalami tekanan yang sangat besar. Kita perlu menghitung indeks massa tubuhmu. Tinggi 152 cm dan 93 kg. BMI-mu lebih tinggi dari 40. Dan itu adalah obesitas kelas 3, sobat. Kau membutuhkan pertolongan yang serius. Ini, hubungi nomor ini. Teman-temanku akan membawamu ke tempat yang istimewa. Di sini, hanya dalam beberapa menit, semua kelebihan lemak akan dipompa keluar dari tubuhmu. Kau terlihat luar biasa. Oh tidak. Kulit kendor akan membantu mengingatkanmu untuk tidak membuat pilihan bodoh di masa depan. Dan untuk semua lemak yang dipompa keluar, di pasar gelap, beberapa perusahaan kosmetik bersedia membayar hingga $15.000 hanya untuk 1 kilo barang tersebut. Jadi Arnold, pulanglah ke rumah. Berpakaianlah Arnie, karena dengan tubuh sepertimu, kita bisa kehilangan seluruh penonton wanita kita. Mencari kemiripan antara kau dan Schwarzenegger hanya ada satu, setidaknya yaitu namamu. Kau harus mulai berolahraga jika ingin punya tubuh sepertinya. Dan juga tinggalkan diet biasamu itu. Atau mungkin kau punya alternatif yang lain, Arnold? Arnold, apa kau serius? Steroid? Pertama, itu adalah ilegal. Dan kedua, dan aku ulangi lagi, itu ilegal. Otot yang terdiri dari senyawa protein dibangun karena adanya robekan mikro yang dipulihkan dalam beberapa hari dan membuat otot lebih kuat dan lebih besar. Steroid itu adalah zat yang begitu berada di dalam tubuh, diubah menjadi hormon yang menggandakan proses pemulihan, sekaligus meningkatkan volume otot secara drastis. Setelah mengonsumsi banyak testosteron, proses irreversibel dimulai di dalam tubuh. Akan terjadi peningkatan jerawat,
penurunan ukuran testis, dan menjadi agresif tanpa alasan. Walaupun aku kan tahu penyebabnya dan kenapa. Jangan khawatir Arnold, setidaknya kau akan punya sesuatu yang besar. Sepertinya wannabe treatment ini dibuat hanya untuk orang malas seperti dirimu. Faktanya, menggunakan steroid berarti kau tidak perlu berolahraga untuk menambah berat badan. Tentu saja, mengonsumsi begitu banyak testosteron akan meningkatkan libidomu. Kau akan menginginkan lebih banyak perhatian fisik. Hei, Arnold, ayolah, itu sudah berlebihan. Jadi, kau memutuskan untuk mengunggah fotomu ke aplikasi kencan? Selamat, kau mendapat kecocokan. Dilihat dari foto-fotonya, kalian punya banyak kesamaan. Bagaimana kau akan beri kejutan saat kencan pertama? Bagus, Arnold. Kalian berdua pasti diciptakan untuk bersama. Selamat pagi, Arnold. Sepertinya kau tidak bangun sendirian. Apa? Kenapa kau ketakutan, Arnold? Aku lupa memberitahu, testosteron mempengaruhi wanita dengan cara yang sangat istimewa. Mereka ditumbuhi rambut wajah seperti laki-laki dan suaranya jadi lebih dalam dan lebih kasar. Tapi jangan terburu-buru seperti itu. Itu berbahaya karena jantungmu tidak sebaik dulu lagi. Sekarang kau bisa dengan mudah terkena serangan jantung. Tapi yang terburuk adalah bahkan melepaskan testosteron sepenuhnya tidak akan menghilangkan konsekuensinya. Kau akan menjadi gemuk dan mental tidak stabil. Ya Arnold, pada akhirnya situasinya bahkan lebih buruk daripada saat kau memulainya. Sepertinya ada yang bersenang-senang semalam. Dan aku tebak mungkin otakmu sama berantakannya dengan ruangan ini. Kau sama sekali tidak ingat apapun? Arnold, apakah itu mungkin? Semalam, apa kau akhirnya menjadi pria sejati? Kuucapkan selamat, Arnold. Ini adalah keracunan alkohol pertamamu. Dan ini konsekuensi tidak menyenangkan pertama dari kenalan baru. Arnold, bagaimana kalau bersulang untuk teman barumu? Ah ya, tentu saja aku paham. Jika harus maka... Oh Arnold, apa kau benar-benar ingin membuat pengingat kejadian ini? Setidaknya ada yang bisa kau ceritakan pada temanmu nanti. Seperti yang kau lihat, konsekuensi dari keracunan alkohol tidak hanya merusak kesehatanmu, tapi merusak rekening bankmu juga. Ternyata kau sangat baik hati semalam, Arnold. Kaulah raja dari pesta itu. Sekarang di mana gigimu? Kau ingat sesuatu? Tidak ada? Tidak? Arnold, kau tidak tahu ini, tapi terlalu banyak minum mengarah pada agresi yang tidak perlu, dan kau jelas membayar mahal untuk itu. Kau temukan solusinya. Waktunya minum aspirin. Oh, tunggu, tidak. Kau lupa mengisi ulang kotak P3 kamu. Tapi sungguh Arnold, semua masalah ini hanya ada di kepalamu. Air mineral adalah benda yang ajaib. Kau dehidrasi. Hanya perlu mengisi ulang cairan yang hilang dari tubuhmu. Kenapa dengan jacuzzinya? Aku sangat paham jika kau ingin berhenti minum setelah semalam, tapi tidak dengan air. Tidak berpikir akan semudah itu lepas dari mabukmu, kan? Tolong panggil Spielberg. Kita punya cerita untuk film Jaws terbaru. Kenapa, Arnold? Apa kau menelpon ambulans? Jadi kau ingin mengisi ulang tenagamu dengan pizza yang enak. Tapi kau lupa satu hal, napas miras. Ini adalah hasil pembusukan dari etanol yang muncul di tubuh setelah hati selesai memprosesnya. Salah satunya asam asetik, punya bau tidak sedap yang tajam. Hei Arnold, kau yakin tetap ingin tidur setelah makan? Sayangnya, lupakan saja soal tidur. Fungsi otak jadi lumpuh setelah asupan alkohol. Begitu kau menutup mata, otak kecil tak lagi punya data yang cukup untuk orientasi ruang dan mulai mengirimkan data rusak ke korteks otak kita. Inilah yang dinamakan bad spins. Arnold yang malang, melihatmu saja sudah menyedihkan. Izinkan aku beri satu saran. Sekarang, secangkir teh panas akan menyelamatkanmu. Tutupi dirimu dengan selimut hangat dan tidurlah dengan nyenyak. Hingga tidak ada pangeran yang bisa membangunkanmu dengan ciumannya. Dia diblokir oleh Lolita 97 setelah dia tergila-gila dan mulai memenuhi lamannya dengan komentar cinta. Dan dia bisa pulih dengan menenangkan kesedihannya pakai es krim.
Aku yakin kita bisa memakai ini untuk topik hari ini. Ayo kita lihat seberapa banyak bobotnya bisa naik. Sederhananya, untuk naik beberapa pon, kita harus terus meningkatkan jumlah kalori yang kita makan. Dengan bobot kita dan juga daya hidup yang malas, cukup dengan makan 6 batang Snickers sehari untuk mulai menaikkan bobot kita. Saat kita mencapai 300 kg, jatah Snickernya harus 14 batang dalam sehari. Dan saat kita akan mencapai 2000 kg, kita harus makan, dan makan lagi. Sampai kita makan 17.000 kalori makanan sehari. Tidak ada orang yang bisa mencapai seberat ini. 2000 kg akan menghancurkan tubuh kita. Lemak akan menghimpit organ tubuh dan pembuluh darah. Kita akan mulai untuk sesak napas. Tulang terkuat kita, yang 4 kali lebih kuat daripada beton, akan patah jika kita mencoba untuk berdiri. Dengan bobot ini, kita hanya bisa hidup beberapa detik saja, sampai lemak mencekik kita sepenuhnya. Jadi, ayo sedot sedikit lemaknya. Tampaknya kau harus segera meminjam bra milik ibumu. Makin banyak lemak dalam tubuh orang, akan makin intensif hormon wanita diproduksi. Dadamu akan membesar, suaramu jadi meninggi, dan teman kecilmu itu tidak lagi bangun saat pagi hari untuk menyambut hari yang baru. Ini sungguh kejutan. Tampaknya Lolita 97 punya suami yang sangat pencemburu. Jangan berbaring dan mencoba menurunkan bobotmu. Ada cukup lemak di tubuhmu untuk duduk dalam lemari tanpa makanan selama 3 tahun. Kita hanya butuh mengunyah vitamin dan minum air. Itu terlihat sangat buruk. Kau perlu masuk rawat inap segera. Kau tidak akan berhasil sampai rumah sakit. Jantungmu bisa berhenti. Kau memerlukan transfusi darah darurat untuk menjaga tekanan dalam sistem peredaran darahmu itu. Selama Perang Vietnam, infus kelapa kadang-kadang digunakan untuk mengobati yang terluka. Hebatnya, air kelapa sangat mirip dengan plasma darah manusia. Jadi, apa yang kita punya? Cola? Baiklah, ayo mulai kerjakan. Tapi pertama kau harus membuang semua gasnya. Jika gas yang terkandung dalam minuman masuk ke dalam pembuluh darah, itu benar-benar akan meledakkanmu dari dalam. Cola mengandung gula, glukosa. Ini adalah sumber energi cepat yang sempurna dan memungkinkanmu untuk benar-benar jadi bersemangat. Ini terlihat berfungsi. Cola telah mengalir dalam tubuhmu. Tapi penampilanmu sedikit berubah, sobat. Bahkan rambutmu jadi berubah warna. Tapi di sisi lain, kau akan menjadi tamu yang paling disambut di pesta anak-anak manapun. Dengan begitu banyak kafein dalam cola mengalir melalui pembuluh darahmu, kau hanya perlu tidur setiap 3 hari sekali. Sekarang kau punya lebih banyak waktu daripada orang biasa. Lagi pula, bahkan atlet profesional pun minum cola untuk mendapatkan energi yang cepat. Dan kau selalu bisa mendapatkannya dengan mudah di supermarket terdekat. Jangan, hentikan dasar kau kamikaze gila. Hanya 1 Mentos saja yang bisa mengubahmu menjadi rudal darat ke udara. Jangan khawatir, itu tidak akan merusak harimu. Cola bahkan membantu memerangi depresi ringan. Tapi, sejujurnya Arnold, cola dalam darahmu sebenarnya mematikan. Wow, antidepresan itu sangat banyak jenisnya. Dan pastinya kau juga tidak tertarik untuk membaca petunjuknya. Benar kan sobat? Baiklah, jadi kau punya 2 bungkus Prozac, 75 tablet Celexa, 5 bungkus Zoloft, setengah toples Lexapro, dan banyak sekali sirup penenang dengan berbagai jenis dan juga warna. Bukan berarti itu akan menyembuhkan depresimu, tapi begitu kau mulai mengumpulkan obat-obatan, sulit untuk berhenti. Satu-satunya hal yang menjadi kekhawatiranku adalah antidepresan trisiklik, tapi aku sangat mengenalmu. Jadi cepat atau lambat kau akan mulai memakai sampah itu juga. Ini dia lagi. Mari kita lihat apa yang akan kau telan kali ini. Penghambat MAO dapat menyebabkan delirium tremens, membuat kau berhalusinasi, pusing, tremor, kejang, semuanya disebabkan oleh serotonin reuptake inhibitor. Euforia dan kesenangan yang kau alami berasal dari antidepresan trisiklik. Omong-omong, apakah kau sadar bahwa kau belum makan selama 8 jam? Para model terkadang meminum antidepresan agar tidak merasa lapar. Dan mimpi di bawah antidepresan tampak lebih mirip dan lebih nyata. Jadi Arnie, apakah itu semua mimpi atau sungguhan?
Setelah mencicipi makanan Asia dan juga Eropa, dia pulang untuk mencoba sesuatu yang lebih eksotis. Duduklah di sini dan pilih apa yang akan kau makan lebih dulu. Ayolah Arnold, ini mini mini mo. Satu gigitan dari bayi kobra bisa membunuh seekor gajah seberat 3 ton. Hampir tak ada udara di perutnya. Tapi ketika ular menyelam, ular bisa menahan napas hingga 10 jam. Cairan lambung akan mencernanya dalam 1,5 sampai 2 jam. Seolah-olah itu seekor ayam, dan semua sisanya harus keluar melalui anus. Oh lihat, itu bisa. Jika itu tidak menyentuh darahmu, itu tidak akan bisa membahayakanmu. Apa-apaan itu? Tapi begitu terkena luka atau sayatan, efek bisanya langsung terasa. Kelumpuhan, lalu kejang, dan setelah 15 menit kau akan mati. Tapi hanya jika kau tidak mendapatkan antidot. Oke, siapa yang membiarkan kataknya masuk? Sebanyak 1 gram dari racun Phyllobates terribilis bisa membunuh manusia 1 kota. Andai ada hewan kecil yang menginjak jejak katak ini, racunnya akan langsung membunuhmu. Bahkan jika kau terkena setetes kecil racunnya pada kulit, boom, kau akan mati. Katak itu akan pingsan 30 detik setelah masuk ke dalam perut. Dan 10 menit kematian yang menyakitkan akan menantimu. Dan antidot untuk racun itu belumlah ada jika kau bisa berhenti mencarinya. Apa kau bermimpi menjadi Spider-Man? Itu keren, tapi jangan bilang kalau kau ingin digigit oleh laba-laba. Ini laba-laba Black Widow. Racun laba-laba ini 15 kali lebih kuat daripada racun ular berbisa. Untungnya laba-laba ini tidak menyerang orang lebih dulu, atau kau akan menyesal. Tunggu, Arnold. Apa kau menelan laba-labanya? Jalur menuju lambung melalui kerongkongan, seperti seluncuran air yang curam dengan genangan asam klorida di bagian bawahnya. Dan asam tersebut akan dengan mudah menetralkan racun laba-laba. Jika didorong dengan minum segelas air, laba-laba akan mencapai perut hanya dalam waktu 2 detik. Tapi kalau tanpa minum apapun, itu akan butuh waktu 9 detik. Dan dia punya kesempatan untuk menggigitmu. Bersiaplah! Racun Black Widow mengandung neurotoksin alpha-letrotoxin. Saat kau digigit, neurotoksin ini menempel pada reseptor sel saraf dan menyebabkan masuknya kalsium di sana. Dan ini melepaskan hormon yang menyebabkan kejang-kejang dan juga kelumpuhan. Arnold, kau benar-benar menginginkan kekuatan super, iya kan? Sekarang otot perutmu bahkan mampu menahan palu godam. Dan bagaimana dengan ereksi selama 4 jam? Atau mata menjadi menonjol dan juga beloh? Entah bagaimana, menurutku kau lebih mirip penjahat super, Arnold. Ada apa, Arnie? Apa kau menyesal makan laba-laba itu? Mari kita manfaatkan halusinasi dan lihat beberapa opsi lainnya. Ini Arnold. Dia digigit laba-laba pasir bermata 6. Racunnya menyebabkan pendarahan internal dan nekrosis jaringan. Dan tidak ada penawarnya. Dan inilah korban gigitan laba-laba paling beracun di dunia. Menurut Guinness Book of Records, laba-laba pengembara Brazil, gigitannya dalam banyak kasus menyebabkan henti jantung. Namun kembali ke realitas kita. Untungnya, hanya 5% orang dewasa yang meninggal akibat racun Black Widow. Setelah 12-48 jam siksaan yang paling mengerikan, efek racun akan berhenti. Ayo, habiskan burritomu dan pergilah ke garasi. Aku akan menunjukkan perangkat baruku yang bisa menyusutkan orang. Kau menjatuhkan burritomu. Arnold, apa kau serius masih mau makan itu? Oke, aturan 5 detik mengatakan kau boleh makan makanan yang jatuh ke lantai tidak lebih dari 5 detik. Tapi aku tidak mau. Arnold, ada apa denganmu? Apa perutmu sakit? Ini kesempatan yang tepat untuk menguji alat pengubah ukuran kuantumku dan mencari tahu dari dalam apa yang membuatmu sakit. Pakai helm ini, dan aku akan menghubungkan kesadaran kesalinan nanomu dan memasukkanmu ke dalam tubuhmu sendiri. Tapi lepaskan dulu celana dalammu. Ini adalah cara tercepat untuk membawamu ke tujuan. Kita mulai! Kau ingat, Arnold? Tadi kau makan burrito yang berisi telur cacing pita yang sangat cerdas. Arnold, lihat ini. Mereka membangun kota besar di dalam tubuhmu. Mereka bahkan membangun kebun binatang. Ayo kita cek kebun binatangnya. Ini adalah hari Senin, jadi ada diskon 50%. Oh, astaga. Ini adalah kebun binatang virus dan bakteri patogen. Aku salut dengan para penyusupmu.
flu Spanyol, wabah penyakit, Ebola, tuberkulosis, flu babi, dan flu burung, tifus, cacar, dan banyak patogen langka lainnya. Semuanya di satu tempat. Lihat, bahkan ada favoritku, virus Borona yang jarang dipelajari. Juga dikenal sebagai penyakit kuda sedih. Ini terutama mempengaruhi kuda, domba, sapi, kelinci, dan hewan lainnya. Arnold, aku tidak akan masukkan jariku ke sangkar jika aku jadi kau. Diduga, infeksi tersebut bisa menyebabkan skizofrenia. Arnold, sayangnya perutmu sakit karena parasit. Lihat, mereka membangun jalan raya di ususmu, taman air di kandung kemih, dan bahkan mencoba mendapatkan mineral dari hati. Jika mereka membangun pusat data di kepalamu, kemungkinan besar kau akan mati. Karena kepalamu sangat kecil, kau perlu mencari cara untuk mengeluarkannya. Lebih cepat, lebih baik. Jika kau buka semua sel dari kebun binatang Pandora ini, kemungkinan besar itu akan membantumu mengusir cacing. Ayo Arnold, lanjutkan. Lebih baik batuk akibat Ebola beberapa hari daripada hidup dengan cacing di dalam badanmu.